Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 29 Juni 2023 tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Hiduplah di dalam kesabaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam zaman serba instan saat ini, kesabaran semakin langka. Teknologi menawarkan untuk segala sesuatu jadi cepat dan praktis. Hal ini juga mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Banyak orang menganut slogan siapa cepat dia dapat atau time is money. Kita hidup dalam dunia yang serba tergesa-gesa, tetapi seringkali tindakan yang tergesa-gesa memberikan hasil yang tidak maksimal, bahkan kurang tepat. Pengkhotbah menegaskan bahwa ketidaksabaran merupakan sebuah tanda kebodohan. Kebodohan dapat berakibat atau berdampak buruk bagi kita. Sebaliknya, kesabaran dapat mencegah kesalahan besar. Kesabaran akan membuat orang berhati-hati dalam bertindak. Amsal pasal 14 ayat 17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan ini pengkhotbah mengajarkan bagaimana kita menyikapi jika kita sedang menghadapi amarah dari penguasa atau dari orang lain. Kita diajarkan untuk tidak memberikan perlawanan terhadap setiap amarah yang kita terima. Perlawanan terhadap amarah akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dan tidak meninggalkan tempat di mana kita mendapat amarah penguasa tersebut. Ketidaksabaran yang menghasilkan amarah cenderung akan membela diri. Sebaliknya, dengan kesabaran kita akan mengaku kekurangan kita dan penguasa akan memaafkan kita dari kesalahan yang kita lakukan. Amsal 25 ayat 15 mengatakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman sekarang ini perubahan yang semakin cepat, termasuk kesabaran yang semakin langka digantikan dengan ketidaksabaran. Pengikut Kristus dituntut untuk sabar dalam segala hal, di dalam kerja yang kita lakukan, termasuk dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Sabar bukan berarti pasif dan acuh tak acuh, melainkan memberi lebih banyak kesempatan kepada diri sendiri untuk lebih memahami setiap kejadian dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat ke depannya untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Sabar berarti juga tetap tenang. Marilah kita meneladani Yesus Kristus di dalam kesabaran. Dia sabar menerima hinaan, ejekan sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita orang-orang berdosa. Kesabaran pada mulanya mungkin tampak lamban, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Hiduplah di dalam kesabaran. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 214 ayat 3, sonang di lambung Yesus. Yesus haholong aku,
Yesus haposaki salelengau mangolu doho ditikiki dang behu habiari aka pangagoi ai diramoti Yesus au hinokop nai Yesus haholong aku Yesus haposaki salelengau mangolu doho ditikiki. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi umat Tuhan yang sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Kami sabar di dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sabar di dalam setiap pekerjaan kami. Karena kami yakin dan percaya kesabaran akan menghasilkan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.